Halo semuanya, selamat datang di video Lab Venture Anatomi FKKMK UGM. Perkenalkan, aku Rama. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kalian buat belajar tentang anatomi klinis jantung. Video ini cuma video perkenalan, nanti kalian bakal diajarin sama kakak-kakak asistennya langsung. Jadi langsung aja kita lihat tentang apa sih pentingnya anatomi klinis jantung. Jadi kalian kan udah belajar di blok A3 tentang anatomi basic atau anatomi dasar dari jantung itu bagaimana sih? Ini ya, ini namanya jantung. Ada 4 ruangan di sini. Ini atrium dextra, ventricle dextra, ada atrium sinistra, ventricle sinistra. Nanti darah akan masuk dari vena cava, lalu ke pulmo, dan darah masuk dari vena pulmonalis ke sistemik kayak gitu. Nah, jangan lupa di sini ada lapisan-lapisan dari jantung. Nah, ini namanya endokardium. Nah, apa sih kepentingan klinis dari endokardium ini? Nah, endokardium ini bisa mengalami inflamasi. Ya, kalau inflamasi, dia akan terjadi kondisi yang kita sebut dengan endokarditis. Endokarditis itu bisa disebabkan oleh bakteri, yang biasa kita sebut dengan infektif endokarditis, atau juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun lain yang bisa menyebabkan inflamasi. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu di endokardium, itu biasanya tidak terjadinya di dinding, karena dinding ini cenderung halus kalau bisa dilihat. Nanti kalau kalian lihat di preparat langsung, ada bagian yang halus, ada bagian yang kasar, tapi endokardium itu sendiri cenderung halus. Dan dia karena di pinggir, dia tidak terpapar dengan aliran yang begitu deras gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu itu biasanya terjadi di katup. Karena katup ini adalah perpanjangan dari endokardium. Nah, jadi kalau misalnya ada endokarditis itu biasanya ada vegetasi kah di katupnya, lalu ada kerusakan katup, bisa berupa regurgitasi katup, seperti itu. Nah, nanti endokardium ini juga kan perpanjangan adalah katup, juga ada nanti chorda tendinia yang dipegang oleh musculus papillaris untuk mencegah regurgitasi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang lebih dalam. Nah, ini struktur yang terbentuk dari otot, yang namanya miokardium. Nah, miokardium ini adalah, ya kan isinya otot jantung ya. Dia fungsinya untuk kontraksi. Tapi selain kontraksi, dia juga punya fungsi konduksi, di mana di sana ada serabut-serabut yang berfungsi untuk konduksi dari nodus SA ke seluruh otot jantung. Nanti kita akan membahas lebih dalam. Selain itu juga ada musculus papillaris ini yang fungsinya untuk menahan chorda tendinia supaya katup tadi nggak flappy dan tidak terjadi regurgitasi aliran darah. Dan miokardium kita ke perikardium. Nah, kalau perikardium ini ada 2 lapisan. Yang pertama di bagian dalam ini perikardium visceral sama perikardium parietal. Nah, di antara keduanya akan ada ruangan yang berisi cairan, yaitu cairan perikardium. Fungsinya apa sih cairan perikardium ini? Nah, fungsi cairan perikardium ini adalah supaya tidak terjadi gesekan antara si kantung perikardium dan jantung. Jadi jantung bisa bergerak dengan lebih leluasa. Di sini juga ada kepentingan klinisnya. Nah, bisa terjadi produksi berlebihan dari cairan perikardium yang namanya efusi, dan bahkan bisa mengganggu hemodinamik. Kalau misalnya mengganggu hemodinamik, dia terlalu besar sampai menekan ruang jantung, itu namanya tamponade cordis. Nanti kalian akan belajar lebih spesifik di lecture mungkin. Nah, sekarang kita ngomongin ototnya tadi. Nah, otot ini kan dia bagian yang paling kontraktil, dia paling aktif. Jadi secara otomatis dia kebutuhan oksigennya paling besar di jantung. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ekstra ini, karena dia kan nggak boleh berhenti ya, otot jantung kan selalu berkontraksi 24 jam sehari, dan itu butuh vaskularisasi yang kuat juga. Nah, vaskularisasi jantung sekarang kita lihat di sini. Nah, ini vaskularisasi jantung. Jadi vaskularisasi jantung itu nanti dari sini ya, aorta ascendens. Di sini ada katup semilunar, ada sinus aortanya di sana, sinus aortik. Lalu di sana akan ada lubang-lubang ostium dari arteri koronaria. Nah, nanti akan yang kiri ini akan ke arteri koronaria sinistra atau left main coronary artery, lalu ke yang kanan akan ke right coronary artery. Nah, di sini nanti kalian pentingnya belajar anatomi dari vaskularisasi jantung ini adalah nanti saat kalian punya pasien datang dengan nyeri dada tipikal angina, lalu misalnya kalian menemukan ST elevasi, ya, kalian sudah tidak bingung lagi karena kalian sudah paham, oh iya, ini yang terganggu adalah vaskularisasi jantung yang
yang mana kalian bisa lihat dari ST elevasinya, karena ST elevasi itu spesifik. Misalnya 2-3 AVF, itu artinya yang terganggu adalah dinding inferior. Dinding inferior divaskularisasi oleh arteri koronaria dextra via arteri acute marginal artery atau arteri marginalis dextra. Kalau misalnya posterior, oh iya, posterior itu di sini ya, artinya dia oleh posterior descending artery di sini. Oh iya, kalian udah kebayang. Oh misalnya, oh ya kan ini kalau posterior itu tergantung apakah sirkulasi dominan kanan atau dominan kiri. Misalnya oh iya 60% kan dominan kanan, nanti kalian bakal oh iya kayaknya kemungkinan 60% dia yang kena yang dextra, 40% kemungkinan yang sinistra. Gitu. Nanti kalian bakal belajar lebih spesifiknya bareng kakak-kakaknya. Yang penting kalian tuh ngerti apa sih pentingnya anatomi klinis dari jantung itu. Jadi kalau kalian ngerti ini, kalian bisa tahu, oh ya pasien ini kemungkinan misalnya dia datang dengan ST elevasi di anterior, oh ya kalian tahu, oh ya anteroseptal misalnya, anteroseptal, oh kemungkinan yang terkena adalah left anterior descendant karena dia yang predominan mensirkulasi, memberikan vaskularisasi dari septum gitu. Nah, jadi selain itu miokardium tadi punya fungsi konduksi ya. Nah, bahkan gangguan vaskularisasi, iskemia tadi bisa mengganggu fungsi konduksinya. Nah, sekarang kita lihat sistem konduksi dari jantung itu gimana. Nah, kalian pasti udah familiar ya dengan gambar ini. Ada SA node, lalu dia lewat fasciculus internodal ada 3, ke AV node, lalu ke bundle of His, lalu ke RBB, right bundle branch, dan left bundle branch, baru ke serabut pursinya, dan ada Beckman bundle dari SA node ke atrium yang sinistra gitu. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya kalian di sini tahu misalnya ada gangguan ritme, ada gangguan konduksi. Itu masalahnya ada di mana? Kalian harus paham. Misalnya ada AV block gitu. AV block derajat 1. Oh, artinya ada gangguan di mana? Ada gangguan di AV node. Di sekitar AV node. Kalau misalnya derajat 2 morbid 1, morbid 2, kemungkinan makin lama makin ke distal. Kalian bisa, oh iya ngerti, kalian ngerti. Oh, kalau misalnya ketemu ritme ini di EKG, misalnya ketemu atrial tachycardia, oh iya artinya ada otot-otot di sekitar atrium ini yang memunculkan ritme baru, seperti itu. Kalau misalnya ada gangguan ritme lain, yang penting tuh kalian bisa paham. Karena gangguan di mana bisa menimbulkan apa. Nah, kalau di sini yang penting tadi ya kalau misalnya ada blokade atau ada tachycardia, jadi kalian bisa ngerti. Nah, sekarang kita lanjut. Selain ini kalian bakal belajar tentang embriologi jantung. Ya, ini embriologi jantung. Ya, tadinya ada 2 heart tube ya, 2 heart tube, lalu nanti dia akan bersatu, lalu ada heart looping, ada partisi dari setiap chambernya, setiap ruangannya. Nah, di sini nanti kalian pasti bakal belajar tentang di lecture klinis tentang penyakit jantung bawaan yang sianotik dan asianotik. Nah, kalian bisa ngerti, kalau misal kalian ngerti embriologinya, kalian bisa ngerti, oh ini nih gangguannya tuh ada saat di proses ini. Dan akhirnya menyebabkan klinisnya ini karena hubungan antar strukturnya seperti ini. Nah, misalnya ada misalnya persisten trunkus arteriosus. Oh, misalnya pada hari ke-35. Pada hari ke-35 dia belum terjadi partisi antara arteri pulmonal dan juga aortanya, sehingga dia masih jadi satu trunkus arteriosus. Akhirnya darah yang oxygenated dan deoxygenated dia masih bercampur di situ, dan akhirnya pasiennya klinisnya biru seperti itu. Lalu misalnya penyakit yang asianotik, kita contohkan PDA. Oh iya, normalnya memang dulu itu ada yang namanya ductus arteriosus. Kalau misalnya tidak menutup, ya bisa menyebabkan aliran dari yang sistemik karena tekanan lebih tinggi dari arcus aorta ke arteri pulmonal. Akhirnya bisa terjadi, karena dia tidak terjadi aliran dari kanan ke kiri, akhirnya tidak ada kebiruan, makanya dia asianotik. Gitu. Nah, jadi intinya pelajaran anatomi klinis ini sangat penting untuk kalian supaya bisa memahami patofisiologi dan juga manifestasi klinis, dan akhirnya itu akan membantu kalian juga untuk memahami. Jadi nggak cuma hafal aja,
kalian juga bisa paham secara anatomis, struktural apa yang terganggu di situ, dan akhirnya semoga ilmunya bisa lebih melekat juga kepada kalian sehingga kalian saat sudah jadi klinisi, oh iya dulu saya belajar anatomi klinis ini dan akhirnya saya bisa mengerti proses terjadinya penyakit ini dengan lebih baik. Jadi sekian untuk video pengantar dari saya. Semoga video pengantar ini bisa memotivasi kalian buat lebih giat, lebih bersemangat lagi buat belajar anatomi klinis terutama di blok S1 ini. Semoga sukses dan tamen dan selanjutnya. Sekian dari saya. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah.